Shalom, salam sejahtera, dan salam damai dalam nama Yesus Kristus. Puji dan syukur kepada Tuhan sebab kita kembali bersama di dalam siaran Tingkang Media minggu pertama di tahun 2021. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru kepada dua ahli panel yang turut bersama dengan saya pada kali ini. Elder pertama, Elder Joseph, memegang sebagai portfolio sebagai ketua utama gereja bagi tahun 2021, dan Elder Norsa memegang portfolio sebagai bendahari gereja pada tahun 2021. Terima kasih. Kita bersua kembali di dalam rakaman pelajaran sekolah sahabat. Kepada saudara dan saudari yang sentiasa mengikuti rancangan ini, kami juga mengucapkan selamat tahun baru 2021, walaupun di mana Anda berada ketika ini. Saudara di dalam Yesus Kristus, tajuk perbincangan dan perkongsian pelajaran sekolah sahabat pertama pada tahun 2021 ialah krisis identity. Melalui pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat ayat inti di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 yang mengatakan seperti ini. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ayat ini sungguh indah sekali dan bunyinya mempunyai pengharapan kepada kita. Sebelum kita melanjutkan bicara kita pada pagi ini, saya persilakan Elder Nosa untuk melayangkan doa pembuka. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena besarnya kasih setiamu kepada kami manusia. Sehingga pada saat ini, sementara kami membuka firman-Mu dan mempelajari pelajaran ini, terima kasih karena Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga kami dapat memahami apa yang kami pelajari. Dan bukan sahaja itu Tuhan, tapi kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan masa pembelajaran kami di tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saudara dan saudari dalam Kristus Yesus. Tajuk perbahasan kita pada pagi ini yaitu krisis identity. Kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, yaitu bangsa sebagai umat pilihan Tuhan, sering berlaku yang mendukacitakan di hadapan Tuhan. Dan umat pilihan ini sering melakukan kejahatan, sering melakukan perkara-perkara yang tidak baik, kejatuhan moral, dan yang paling mendukacitakan ialah bangsa Israel ini sebagai umat pilihan membelakangkan Tuhan sebagai Tuhan pencipta dan juru selamat mereka. Jadi akibat daripada kejatuhan ataupun mereka ini jauh daripada Tuhan, kota mereka diserang. Bangsa Israel ini diperbudakkan. Dan mereka juga dirompak. Sehingga mereka satu ketika dahulu diperbudakkan. Dan inilah yang menyebabkan bangsa Israel sebagai bangsa umat pilihan kehilangan identiti mereka, ibarat atau umpama seperti domba yang kehilangan gembala dan seorang anak yang
terpisah daripada ibu mereka. Seperti yang tercatat di dalam Yesaya pasal 1, ayat yang kedua mengatakan, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Tetapi mereka memberontak terhadap aku, lembu mengenal pemiliknya, dan keledai mengenal palungannya yang disediakan tuannya. Namun Israel tidak mengenal, umatku tidak memahami. Jadi ini adalah merupakan gambaran bagaimana bangsa Israel ini yang juga merupakan umat pilihan Tuhan, jauh meninggalkan Tuhan sehingga mereka memberontak dan hilang identiti mereka sebagai umat pilihan. Jadi saudara, Israel telah melupakan siapa Tuhan mereka. Dan mereka telah kehilangan identiti, dan akibat daripada ini mereka terpisah daripada Tuhan, mereka menderita akibat daripada perbuatan mereka itu sendiri. Tetapi bermula daripada Yesaya yang dipanggil Tuhan sebagai nabi dan melayani selama 60 tahun pada zaman 4 raja, maka Tuhan mula mengasihi ataupun memanggil bangsa Israel ini yang jauh meninggalkan Tuhan. Selama pemerintahan ataupun selama pelayanannya yang berlangsung selama 60 tahun, Yesaya dipanggil sebagai nabi pada usia yang paling muda. Dan pada masa itulah, melalui perkabaran Yesaya sebagai seorang nabi, dia mengatakan, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Dan yang ini merujuk kepada panggilan bangsa Israel, umat pilihannya yang sudah jauh daripada Tuhan. Jadi saudara sekalian, ini adalah gambaran bagaimana bangsa Israel itu sebagai umat pilihan jauh meninggalkan Tuhan. Jadi para pendengar sekalian, selain daripada kejahatan ataupun perlakuan yang dibuat oleh bangsa Israel, yang mana amat mendukacitakan di hadapan Tuhan, sehingga bangsa Israel ini disebut sebagai satu ketika bahwa sebagai Sodom dan Gomora. Jadi Elda, apakah maksud yang dikatakan bangsa Israel ini sampai dianggap sebagai Sodom dan Gomora? Bila mana kita mengimbau kembali pengalaman bangsa Israel di zaman Lot, ya, maka di situ kita akan melihat kejahatan bangsa Israel ini melangit tingginya. Karena apa? Apa saja yang mereka pikirkan itu adalah cenderung kepada kejahatan. Nah, demikian juga pembelajaran kita pada hari Senin ini, dikatakan bahwa bangsa Israel ini sama seperti Sodom dan Gomora ketika dahulu, pada zaman atau ketika ini. Mengapa Tuhan mengatakan seperti itu? Nah, kalau kita mempelajari atau membaca Yesaya pasal yang pertama, ayat 10 sehingga ayat yang ke-17, kita melihat bahwa bangsa Israel ini melakukan kejahatan. Bagaimanapun, bangsa Israel ini sebenarnya adalah bangsa pilihan. Bahkan mereka mempunyai perjanjian dengan Tuhan. Pemimpin-pemimpin Israel dan orang-orang Israel sendiri sentiasa memperbarui perjanjian ini melalui ritual ataupun upacara penyembahan. Kalau ketika itu mereka mempersembahkan korban dan sebagainya. Namun begitu, mereka melakukan kejahatan. Nah, kalau kita melihat
pembelajaran ini dikatakan di situ tangan yang sama mereka gunakan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan dan menadahkan tangan ini untuk berdoa kepada Tuhan. Tangan inilah juga yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Diumpamakan di sini sebagai di dalam Yesaya pasal 1 ayat 15 ya. Dia katakan di sini tangan yang berdarah. Bermaksud tangan yang melakukan kejahatan, kekerasan ataupun penindasan kepada orang lain. Nah, ada beberapa poin yang mungkin kita boleh simpulkan di dalam slot atau pembelajaran pada hari Isnin ini adalah seperti berikut. Bila mana kita memperlakukan kejahatan atau menindas sesama manusia yang juga sebagai pewaris kerajaan surga atau perjanjian yang Tuhan telah berikan kepada bangsa Israel itu ketika itu, nah ini bermaksud juga menghina. Kalau dikatakan dalam Perjanjian sebelah sahabat kita, pelindung Israel. Nah, siapa pelindung Israel itu? Tentunya Tuhan. Oke. Kemudian, bila mana kita melakukan dosa kepada orang lainnya, itu juga berarti dosa tentang Tuhan. Oke. Kemudian, Tuhan sebenarnya telah menetapkan satu upacara penyembahan yang secara sistematik. Dikatakan dalam Imamat 1 sampai 16 itu bahwa di Yerusalem atau di bait suci di Yerusalem tempat untuk penyembahan kan. Nah, di situ. Kemudian dengan perjanjian Allah dengan Tuhan, dengan Israel ketika itu, maka Tuhan boleh tinggal di dalam bait itu. Nah, kembali kepada cara Israel menyembah ketika itu, Tuhan melihat bahwa penyembahan mereka ini sungguh tidak diterima. Karena dalam masa mereka menyembah kepada Tuhan, mereka juga melakukan kejahatan. Kalau kita merujuk di dalam Yesaya 58 ayat 3 dan 4, dikatakan begitu. Walaupun mereka berpuasa, walaupun mereka berdoa, tapi seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan. Dan Tuhan mengatakan bahwa walaupun kamu berkali-kali berdoa, tetapi dia tidak akan mendengarkan oleh karena kejahatan itu tidak dipisahkan di dalam diri kita. Nah, apa pembelajaran yang kita dapat daripada pelajaran ini? Nah, mungkin kita juga melakukan hal sama seperti bangsa Israel di dalam pelajaran ini. Mungkinkah kita berdoa pagi, tengah hari, malam, bahkan waktu makan, ataupun bahkan waktu kita mulai berjalan kita berdoa. Tetapi bila mana kita tidak boleh menunjukkan kehidupan Kristen kita, maka kita juga seolah-olah menggunakan tangan yang sama ini berdoa dan melakukan kejahatan. Berulang kali dikatakan di dalam pelajaran ini bahwa tidak memperdulikan anak yatim dan juga tidak memperdulikan janda. Jadi saya melihat di sini bahwa ketidakprihatinan pun kepada orang lain juga menyebabkan kita itu seolah-olah ada kepura-puraan, ketidaksungguhan di dalam penyembahan kepada Tuhan. Jadi untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, bila mana kita melihat orang itu merendah-rendahkan orang itu, atau kita tidak menghormati orang itu, kemudian kita tidak menunjukkan kebaikan, itu juga termasuk di dalam pembelajaran kita hari ini bahwa seolah-olah tangan kita ini menyembah Tuhan dengan tangan yang berdarah. Kembali kepada Elder. Terima kasih, Elder. Ini merupakan satu gambaran kepada bangsa Israel, di mana mereka beribadah kepada Tuhan, mengangkat tangan mereka untuk menyembah Tuhan, tetapi dalam masa yang sama
tangan itulah yang menindas dan tidak memperdulikan kepada orang lain. Nah, dikatakan di dalam pelajaran kita bahwa penyembahan seumpama Iya. ini Tuhan tidak terima. Iya. Demikian juga saya pikir untuk kita hari ini, bila mana kita tidak dapat memisahkan kejahatan di dalam kehidupan kita dan menyembah Tuhan, Tuhan juga tidak akan menerima kita di dalam penyembahan yang sungguh. Terima kasih, Elder. Jadi inilah yang Tuhan kehendaki atau perbetulkan, supaya orang Israel ini betul-betul menyembah Tuhan. Dan sepatutnya, walaupun bangsa Israel ini melakukan perkara yang begitu jahat sekali, dan kalau sepatutnya mereka ini patut dihukum atau harus dihukum, tetapi Tuhan bukan sedemikian. Jadi, Elder Norsa, adakah bagi Tuhan satu pengharapan ataupun pengampunan bagi mereka atau bangsa Israel ini, walaupun melakukan kejahatan yang paling mendukacitakan ialah mereka membelakangkan, tapi adakah Tuhan ini membalas kejahatan mereka ataupun adakah peluang mereka kembali kepada Tuhan? Oke, terima kasih Elder. Kalau kita lihat melalui penglihatan Nabi Yesaya, Tuhan mau menyampaikan kepada umatnya bahwa satu, bangsa Israel memang terbukti bersalah, melanggar perjanjian. Ini kita dapat lihat dalam Yesaya 1 ayat 2 ayat hingga 15 itu. Oke. Dan Tuhan memperlihatkan yang mereka ini bersalah. Dan Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan berseru kepada umat Israel untuk supaya umat Israel ini melakukan perubahan. Ini kita boleh lihat dalam Yesaya 1 pasal yang ke-16 dan 17. Dan ini diperlengkapi dengan Yesaya pasal 1 ayat 18 seperti ayat hafalan kita sebentar tadi. Oke. Saya senang mengulang sekali lagi ayat hafalan kita. Dia kata, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Apa maksudnya? Bermaksud Tuhan masih membuka ruang dan peluang kepada bangsa Israel dan kepada kita pada masa kini agar umatnya itu boleh bertobat dan meninggalkan jalannya yang jahat. Itu dia kata, sekalipun dosamu merah. Merah itu disinonimkan dengan darah. Darah yang tadi melumuri tangan yang penuh darah. Yang bermaksud tangan yang melakukan kekerasan, penindasan, terhadap kejahatan terhadap orang lain. Tuhan kata apa? Akan menjadi putih seperti salju. Putih itu melambangkan kemurnian. Nah, sungguh nyata di sini bahwa Allah menawarkan pengampunan bagi umatnya. Sekaligus Allah menawarkan perubahan kepada mereka. Nah, kita lihat di sana Tuhan memberi amaran kepada bangsa Israel dan kepada kita juga. Kenapa? Tujuan Tuhan memberi amaran untuk membawa bangsa Israel itu kembali kepadanya. Lantaran itu, oleh karena kita ini diberi tawaran pengampunan, kita sudah diberi tawaran untuk diampuni, maka ini menjadi sebab kepada kita untuk memurnikan diri secara moral. Maksudnya, oleh karena kita diampuni, maka tindak tanduk kita adalah tindak tanduk yang menunjukkan mereka yang menerima pengampunan. Pendek kata, kalau sebelum ini kita melakukan kekerasan, oleh karena
kita menerima pengampunan itu, maka tingkah laku kita tidak lagi menunjukkan kekerasan. Hal itu bukan mudah, tetapi dapat dilakukan asalnya kita ada kerendahan hati dan sedia menerima apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Itu sahaja. Terima kasih. Maksudnya di sini, walaupun bangsa Israel ini jahat sekalipun, tapi Tuhan menawarkan pengampunan. Tuhan memberikan pengharapan kepada bangsa ini untuk kembali kepadanya. Tetapi persoalannya di sini adalah, ini adalah satu pilihan. Sama ada bangsa Israel ini menerima pilihan itu ataupun menyambut pilihan itu, sama ada mengikuti ataupun tidak kepada Tuhan. Jadi apakah ada penjelasan ataupun pendapat Eli tentang umat Israel ini diberikan sudah peluang untuk membuat peluang untuk pengampunan dan ada harapan. Tapi pilihan itu ada di tangan mereka. Iya, ini mengingatkan kita kembali di Taman Eden ya. Iya. Tuhan sendiri telah meletakkan pohon larangan Di Taman Eden. di Taman Eden dan bermaksud Adam dan Hawa ketika itu diberi pilihan. Kalau dia makan buah larangan tadi, maka mereka akan berdosa. Kalau mereka tidak makan, maksudnya mereka menuruti Tuhan sepenuhnya. Nah, kita kembali kepada pembelajaran hari ini. Israel juga telah diberikan pilihan oleh Tuhan. Kalau kita membacakan di dalam Yesaya ayat yang ke-19 dalam pasal yang pertama, dia kata di situ, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik di negeri itu. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa Tuhan memberikan pilihan. Nah, saya tertarik dengan pilihan ini. Biasanya pilihan ini lebih daripada satu, bukan? Iya. Dan untuk kita memilih, tidak boleh dua. Kita mesti pilih yang satu. Ataupun tidak boleh di tengah-tengah. Tidak boleh di tengah-tengah. Nah, jadi apa yang saya boleh kongsikan di dalam pembelajaran hari ini, bangsa Israel telah diberi peluang untuk memilih dan pilihan mereka itu harus tepat. Karena dalam ayat tadi sudah dikatakan kalau pilih mendengar Tuhan, hasilnya baik. Dan di sebaliknya, kalau kita mengimbas kembali tentang zaman Musa, dia sendiri telah memberitahu kepada bangsa Israel, umpamanya dalam Ulangan 30 ayat yang ke-19 dan 20, di situ Musa memberi penjelasan bahwa seolah-olah ada kata dua, hidup, mati, dan apalagi itu, berkata terkutuk. Nah, untuk kita pada hari ini, kita juga diberikan pilihan. Tadi kita sudah mempelajari apa yang Elder Norsa katakan. Kalau kita masih lagi memilih untuk membuat kejahatan, membuat tangan kita berdarah, sudah tentu kita akan menuai akibatnya. Tetapi kita bersyukur pada hari ini, pembelajaran atau pelajaran sekolah sahabat kita menjelaskan bahwa Tuhan itu sentiasa memberi pilihan. Nah, saya dapat menyimpulkan bahwa di dalam kehidupan kita yang sungguh mencabar ketika ini, selagi kita ada kesempatan, itulah peluang kita untuk memilih yang baik. Saya pikir ini perlu dipahami supaya kita tidak tersalah pilih ya. Elda, silakan kembali kepada Elda. Terima kasih. Tuhan itu sungguh adil. Walaupun
pengampunan dan pengharapan itu ada, tetapi bangsa Israel sebagai umatnya ini masih dipilih ataupun dibagi pilihan kepada Tuhan. Dan tentu sekali seperti ayat dalam 19 dan 20 itu, kalau kita memilih Tuhan ada hasil. Tapi kalau sebaliknya, seperti dikatakan kalau melawan atau memberontak, kamu akan dimakan pedang. Dia kata di sini. Iya, sesuai dengan tajuk ya, makan Iya. atau dimakan. Iya, Mendengar nasihat Tuhan, mengikuti Tuhan sepenuh hati, maka kita akan memakan hasil yang hasil baik. yang baik. Di sebaliknya kalau kita melawan, memberontak, tidak mendengar, maka kita akan dimakan pedang. Betul. Maksudnya apa itu? Kemusnahan Kemusnahan. atau kematian ya. Terima kasih Elda. Baik, di dalam pembelajaran kita juga pada hari ini, Tuhan menggambarkan bangsa Israel ini ibarat sebagai kebun anggur, yaitu di dalam Yesaya pasal 5 ada satu nyanyian berbentuk perumpamaan yaitu bertajuk kebun anggur, yang mana nyanyian perumpamaan ini merujuk kepada bangsa Israel. Jadi Elden Rosa, apakah yang digambarkan nyanyian perumpamaan kebun anggur ini yang merujuk kepada bangsa Israel, dan apakah yang ada terkandung di dalam bangsa Israel ini seperti yang dilihat ataupun tercatat di dalam Yesaya pasal 5 ini? Oke, terima kasih Elda. Kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 5 dari yang pertama sehingga yang ke-7, Allah memperlihatkan perumpamaan tentang kebun anggur kepada Yesaya untuk disampaikan kepada orang Israel pada waktu itu dan kepada kita pada masa sekarang. Untuk orang Israel itu dapat melihat gambaran secara jelas keadaan mereka. Dan sekaligus apabila mereka melihat dapat gambaran keadaan bangsa Israel pada waktu itu, maka bangsa Israel diharapkan akan kembali kepada Tuhan. Nah, seperti yang Elda nyatakan tadi, dikatakan orang Israel itu diibaratkan sebagai kebun anggur. Nah, Allah telah melakukan banyak perkara agar kebun anggur itu menghasilkan buah yang terbaik. Kalau dalam pasal ini dikata yang punya kebun anggur itu telah memilih tanah yang paling subur. Bukan sembarang pilih tanah. Lepas itu dia mencangkul, membuang batu, memilih pokok anggur yang paling baik untuk ditanam. Tetapi setelah diusahakan kebun anggur itu, dalam Yesaya pasal 5 ayat yang kedua, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Anggur itu sepatutnya manis, tapi yang ini dihasilkan oleh kebun anggur itu asam. Jadi dalam Yesaya pasal 5 ayat 4, apakah lagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Kata pemilik kebun anggur itu. Dikata apa? Pasal yang kelima ayat 5 dan 6. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Yang punya kebun itu membiarkan kebun anggur itu memperhatikan dari jauh kebun anggurnya itu. Nah, apakah yang coba disampaikan melalui perumpamaan ini? Ketika bangsa Israel berdosa, Tuhan tidak segera memisahkan mereka dari jangkauannya. Tuhan membiarkan bangsa Israel
menerima kesan daripada pilihan yang mereka telah buat. Dengan sabar, Allah memberi kesempatan kepada bangsa Israel. Allah memujuk. Dan perkara yang sama Tuhan lakukan kepada kita pada waktu ini. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9, dia kata begini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan sesungguhnya memberi kesempatan kepada semua orang. Dan seperti yang saya katakan tadi, Tuhan berusaha untuk memujuk. Dan Tuhan memujuk dengan harapan agar kita memberi respon yang positif kepada pujukannya itu. Tuhan sadar yang kita ini manusia yang lemah, yang bodoh, dan bukan hanya bodoh, tetapi kita manusia ini mudah terpedaya dengan dosa yang benar-benar berusaha untuk menjatuhkan kita. Tetapi harus kita ingat, jika kita terus menolak pujukan Tuhan melalui Roh Kudus, akhirnya kita akan sampai ke satu titik yang kita tidak dapat kembali lagi. Terima kasih. Terima kasih, Elda. Sebenarnya apa yang digambarkan di dalam perumpamaan kebun anggur itu merujuk kepada bangsa Israel. Yang mana Tuhan berusaha untuk menghasilkan kebun yang baik dan hasil yang baik. Tetapi apa yang dikatakan di sana? Hasilnya asam. Inilah gambaran ataupun keadaan bangsa Israel pada masa itu. Baik, jadi Tuhan sebenarnya ataupun kasih Tuhan itu tidak terbatas. Dan kesabaran Tuhan itu untuk memanggil umat Israel kembali kepadanya tidak terbatas. Dan bukan itu sahaja, Tuhan menawarkan pengampunan dan memberikan pengharapan kepada bangsa Israel. Ibarat seperti ayat hafalan kita tadi yang mengatakan bahwa walaupun dosa itu ibarat merah seperti karmisi dan kain merah ataupun warna merah seperti kain kesumba, tetapi dia akan menjadi salju putih seperti salju dan juga bulu domba yang begitu putih. Jadi inilah Tuhan sentiasa menginginkan kepada umatnya, dan pilihan itu ada di tangan mereka sendiri. Jadi saudara sekalian, inilah kesimpulan bahwa pada masa kita hari ini bukan saja bangsa Israel diberi pilihan, tetapi kita juga diberi pilihan, sama ada kita mengikuti Tuhan atau memberontak Tuhan. Di tahun baru ini kita disarankan supaya kita sentiasa mengikuti Tuhan. Dan sebagai pengakhir kita pelajaran kita hari ini, saudara sekalian, kita diberi pengharapan dan pengampunan oleh Tuhan, sama seperti bangsa Israel. Tetapi pilihan itu ada di tangan kita, sama ada kita memilih mengikut Tuhan atau sebaliknya. Terima kasih kepada Elder Joseph dan juga Elder Rosa yang turut serta di dalam pelajaran sekolah Sabat pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, saya persilakan Elder Joseph untuk doa penutup. Mari berdoa.
kembali kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan kami yang layak disembah dan layak menerima pujian dan hormat. Kami sangat beruntung pada hari ini telah mempelajari seberapa besarnya kasih Tuhan kepada manusia yang berdosa. Tuhan tidak putus-putus untuk membawa kami kembali kepada-Mu. Sebagaimana pemberontakan Israel. Dan juga mungkin juga pemberontakan ini dilakukan oleh kami pada ketika ini. Tetapi kami diberitahu oleh pelajaran tadi bahwa Engkau tidak putus-putus untuk membawa kami kembali kepada-Mu, supaya image kami adalah melambangkan Yesus yang penuh dengan kasih. Ya Tuhan, ajarlah kami yang berdosa dan lemah ini, supaya dapat memilih pilihan yang tepat, mendengarkan firman Tuhan, dan menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, sehingga kami dikembalikan kepada image sebenar kami, yaitu image menurut rupa Tuhan sendiri di dalam kehidupan kami sehari-hari di dunia ini, sementara kami menantikan kedatangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati pelajaran pada hari ini, supaya itu boleh menguatkan iman kami, dan juga mengembalikan ingatan kami untuk terus berpaling kembali kepada Tuhan, dan meninggalkan segala kejahatan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai kami di tahun yang baru ini, supaya kami senantiasa berada dalam naungan dan pimpinan Tuhan. Inilah kami doakan Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada ahli panel yang bersama-sama membahaskan pelajaran Sekolah Sabat pada hari ini. Terima kasih kepada Pastor Helmi yang selaku penasihat dan juga juru kamera. Dan juga terima kasih kepada Neldi yang bertungkus lumus untuk mengatur acara pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan selamat tahun baru kepada para penonton yang setia mengikuti di siaran tingkat media. Selamat tahun baru juga kepada semua. Tuhan memberkati.